Halo semua, kembali lagi ketemu dengan saya di mata kuliah Metode Pengukuran Bakat dan Inteligensi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai tes inteligensi yang sifatnya klasikal atau yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Ada materi Culture Fair Intelligence Test atau yang kita kenal dengan CFIT begitu. Jadi kalau kemarin beberapa minggu yang lalu kita belajar tes inteligensi individual, maka kali ini kita akan belajar tentang tes inteligensi yang sifatnya klasikal atau dapat dilakukan secara bersama-sama oleh satu instruktur terhadap beberapa orang testi begitu ya. Jadi satu tester dengan beberapa orang testi. Sementara kalau individual satu tester dengan satu testi. Nah, materi kita hari ini adalah Culture Fair Intelligence Test, yaitu tes kecerdasan yang uh, disusun oleh CATL. Jadi kalau kita kembali ke perkuliahan di awal, ada beberapa klasifikasi alat tes. Salah satu klasifikasi alat tes yang banyak digunakan adalah Culture Fair Intelligence Test dari CATL. Culture Fair Intelligence Test itu disusun oleh Raymond B. Kettle dan Karen S. Kettle, di mana mereka berdua adalah suami istri dari Institute of Personality and Ability Testing dari Illinois, USA. Diterbitkan awalnya adalah tahun 49. Jadi tes ini adalah tes yang cukup lama, begitu ya, cukup tua. Tetapi masih digunakan dan masih dikembangkan sampai dengan saat ini. Jika tes yang lain mengukur kecerdasan yang sifatnya G-factor dan S-factor, maka Culture Fair Intelligence Test akan mengukur fluid intelligence. Jadi, apa itu fluid intelligence, apa itu crystallized intelligence, tentunya sudah dipelajari pada materi kuliah yang sebelumnya. Nah, CVIT sendiri mengukur fluid intelligence dengan beban G-factor menurut Kettle 1971. Nah, aspek kecerdasan yang diukur dalam tes ini adalah kecepatan penalaran atau reasoning speed, seberapa cepat orang bisa melakukan penalaran dalam waktu yang terbatas. Kemudian juga karena sifatnya adalah culture fair tanpa bahasa, yang kedua yang diukur adalah penalaran spasial. Jadi nanti akan ada gambar-gambar, permasalahannya dibuat dalam bentuk gambar yang kemudian bisa mengukur penalaran spasial dari seseorang. Selain itu juga mengukur penalaran induktif atau inductive reasoning dari seseorang. Bagaimana dia melihat gejala-gejala untuk kemudian memutuskan atau menarik kesimpulan dari gejala-gejala yang ada, atau disebut sebagai cara berpikir secara induktif. Serta kemampuan atau kemandirian untuk belajar, independent of learning. Pada dasarnya tes inteligensi ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak memerlukan latar belakang pendidikan atau latar belakang budaya. Jadi tes ini betul-betul mengukur jika memang orang itu memiliki kapasitas berpikir atau kapasitas pemecahan masalah yang baik, maka dia akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, karena itu tes ini disusun dengan bentuk tes performansi. Jadi tes inteligensi yang bersifat performansi atau dia harus melakukan sesuatu, bukan bersifat verbal. Kembali lagi kalau kita mengingat Wechsler maupun Stanford Binet ada dua cara, yaitu verbal dan performance. Sementara untuk tes inteligensi culture fair atau culture fair intelligence test ini sifatnya adalah performance. Dilakukannya dengan paper and pencil tentunya, dengan kertas dan buku, atau sekarang mungkin bisa dilakukan secara online begitu ya, tetapi sifatnya adalah performance test yang culture fair. Disebut culture fair adalah menghilangkan bias budaya dan meminimalkan perbedaan nilai satu budaya dengan budaya yang lain serta tingkat pendidikan. Memang tidak bisa disebut culture free atau bebas budaya karena bagaimanapun manusia itu hidup dengan pengalaman-pengalamannya dengan budaya-budaya yang sudah dia miliki. Karena itu tetap dikatakan sebagai culture fair, bukan culture free. Dianggap fair adalah adil terhadap setiap budaya, yang artinya tes ini dilakukan baik kepada anak yang memiliki tingkat pendidikan, memiliki sosial status ekonomi, memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, tetap bisa mengukur faktor kecerdasan yang sama.
Nah, tes ini berisi tugas-tugas yang menunjukkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan umum bagi semua budaya. Itu menurut Cohen tahun 1999. Kemampuan pemecahan masalah nonverbal dan meliti hubungan dalam bentuk dan gambar. Nah, tes ini memang singkat, jadi sifatnya adalah tes nonverbal. Nah, karenanya juga memang tidak bisa diharapkan untuk bisa mengetahui kapasitas berpikir secara verbal. Jadi yang bisa dilihat adalah G factor, general factor, faktor umum yang menyebabkan seseorang atau yang mendukung seseorang untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu adalah overview atau latar pendahuluannya. Nah, secara pengembangannya sebenarnya 49 itu adalah bentuk revisi yang sudah jadi. Pengembangan tes ini dilakukan mulai tahun 1920-an yang merujuk pada teori inteligensi dari Charles Spearman. Kalau ingat kembali, Charles Spearman itu memiliki satu teori dasar yang membagi kecerdasan menjadi dua, yaitu G factor atau general factor dan S factor atau spesifik faktor yang mendukung penyelesaian masalah dari seseorang atau G factor-nya. Nah, tahun 1930-an mulai dipublikasikan oleh Kettle Group and Inventory yang digunakan untuk anak-anak. Tahun 1940 direvisi dan tahun 49 bentuk revisi yang digunakan pada sampai saat ini. Nah, kalau bisa kita lihat dari tahun 20 sampai tahun 49 itu ada sekitar 29 tahun ya. Jadi untuk bisa membentuk satu alat ukur, satu alat tes yang valid, reliable, mudah digunakan dan bisa memberikan informasi yang cukup tentang seseorang ternyata bukan pekerjaan yang mudah karena Kettle sendiri atau Sheffield sendiri menyusunnya itu lebih dari 29 tahun. Nah, karena itulah kita sebagai ilmuwan psikologi ataupun nanti menjadi psikolog adalah yang wajib untuk bisa jaga kerahasiaan dari alat-alat tes ini, karena kita lihat bagaimana pembuatannya adalah tidak mudah begitu ya, pembuatannya sulit dan memakan waktu yang tidak sebentar. Tentu saja dilakukan dengan penelitian-penelitian, dilakukan dengan uji coba. Nah, karenanya kitalah sebagai ilmuwan psikologi, kitalah sebagai penerus dari tes-tes psikologi ini yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, reliabilitas, dan validitas dari alat tes ini sendiri. Nah, eee, mungkin ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan di mata kuliah psikodiagnostik, tapi saya akan mengulang kembali. Jadi, menurut kode etik psikologi yang juga sudah saya attach di materi ini, nanti saya attach di materi ini di Google Classroom, ada beberapa kategori alat tes. Kategori alat tes yang pertama adalah kategori A. Kategori A itu adalah tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Nah, tes-tes seperti ini boleh diadministrasi oleh non-psikolog atau bahkan oleh non-sarjana psikologi. Jadi, administrasi saja boleh dilakukan oleh non-psikologi begitu, non-psikolog bahkan juga non-sarjana psikologi. Itu tes-tes yang sifatnya A seperti, STS Holland dan sebagainya ya, itu nanti, kita belajar di tes minat ya, di akhir dari, semester ini kita belajar tes minat STS Holland, inventory STS Holland itu boleh, digunakan atau boleh diadministrasi oleh, eee, non-psikolog bahkan, non-sarjana psikologi. Kemudian alat tes kategori tes yang kedua adalah kategori tes yang B, yaitu tes yang tidak bersifat klinis, tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Karena itu minimal yang melakukan pengambilan data adalah sarjana psikologi. Nah, eee, contoh salah satu tes, CFIT ini merupakan tes kategori B. Jadi, tes ini bisa diambil atau diadministrasi oleh, non-psikolog, tetapi dia harus memiliki keahlian dan pengetahuan dalam administrasi dan interpretasi atau sudah belajar di Fakultas Psikologi. Jadi untuk tes, CFIT ini bisa kita kategorikan sebagai tes, kategori B. Kemudian yang C, kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi, tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan, psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Ini tes yang sifatnya lebih advance ya, seperti,
nanti Anda belajar IST, kemudian nanti Anda belajar, TIKI dan sebagainya, itu adalah tes-tes yang sifatnya, kategorinya C. Boleh diadministrasi oleh sarjana psikologi, tetapi interpretasinya biasanya dilakukan juga oleh psikolog, begitu. Nah, kemudian adalah tes D. Tes D, kategori D adalah tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya didukung oleh pengetahuan dan pendidikan, psikologis seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini membutuhkan pemahaman tentang testing, dan didukung oleh pendidikan, psikologi standar ya, dengan pengalaman 1 tahun dan disupervisi oleh psikolog dan menggunakan alat tersebut. Jadi ini, harus psikolog. Nah, contohnya adalah yang sudah kita pelajari kemarin seperti, Wechsler, Stanford Binet, atau mungkin nanti ketika Anda, belajar metode pengukuran kepribadian ada tes grafis dan sebagainya yang harus atau hanya bisa diambil oleh, psikolog. Nah, untuk sementara tes klasifikasi, CVID bisa dikategorikan, kategori B yang bisa diambil oleh sarjana psikologi, gitu. Nah, bagaimana validitas dan reliabilitasnya? Tes ini memang cukup populer, tes CVID ini cukup populer dan sudah cukup banyak, tersebar atau bocor begitu ya di kalangan, luar begitu ya. Banyak orang yang menganggap psikotes itu sebagai salah satu, jembatan atau salah satu penghalang mereka untuk bisa lolos di salah satu seleksi. Karena itu, banyak, tempat-tempat yang menyediakan pelatihan, psikotes atau kemudian banyak buku-buku yang mengupload soal-soal psikotes. Tadi padahal kalau kita lihat, Anda bisa hitung tuh dari penyusunan dari 1920 baru bisa dikembangkan atau baru bisa dipublikasi itu pada tahun 49. Jadi itu butuh 29 tahun. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya bisa menjadi concern kita agar tidak mudah untuk menyebarluaskan alat-alat tes ini, begitu. Nah, sejauh ini walaupun ini sudah banyak tersebar, tetapi tujuan-tujuan tesnya, lebih banyak manfaatnya. Misalnya dengan tes, CVID ini, kita bisa menggunakan, satu tes ini untuk banyak orang. Jadi sekali tes cukup untuk banyak orang, untuk bisa dilakukan pada banyak orang. Yang kedua adalah waktunya, tidak terlalu panjang ya, hanya 12,5 menit. Dalam 12,5 menit kita sudah bisa melihat tingkat kecerdasan seseorang. Scoring-nya mudah, administrasinya juga mudah. Karena itu, tes ini, masih banyak digunakan atau tetap digunakan terutama untuk seleksi ataupun penempatan. Nah, reliabilitasnya, cukup tinggi, skala 1 memiliki nilai, 0,91, skala 2 memiliki, skor, reliabilitas, 87, skala 3 memiliki reliabilitas 0,85. Nah, validitasnya secara konsep sebesar 0,92 dan validitas konkret sebesar, 0,69, dengan tes inteligensi lainnya, paralel dengan tes inteligensi lainnya seperti OTIS, SAT, dan IST. Jadi secara validitas dan reliabilitas, CVID ini sudah tidak perlu diragukan kembali. Nah, CVID terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah CVID skala 1 untuk usia 4-8 tahun atau individu dengan mental retardasi. Sayang sekali saya tidak punya contoh dari, CVID skala, 4 ya, saya tidak punya contohnya CVID skala 1. Nah, kemudian untuk, CVID skala 2 ada form A dan form B, itu adalah untuk usia 8-15 tahun dan biasanya digunakan dalam setting pendidikan. Saya akan memberikan contoh yang CVID, 2, ini adalah CVID 2B ya. Ini, CVID skala bentuk, 2, untuk usia 8 sampai dengan, 15 tahun ya. Ini bukunya contohnya, sudah cukup lama ya, dibuat di Universitas Indonesia tahun 1980. Ini contoh saja, contoh dari, CVID skala 2. Nah, yang biasa kita gunakan adalah CVID skala 3 ya, form, 3A dan 3B. 3A dan 3B ini sebenarnya hanyalah, paralel ya, jadi isinya sama, bentuknya sama, hanya bentuk-bentuk soalnya saja yang sedikit berbeda, yang tadi bisa kita gunakan, misalnya secara paralel bersama-sama dan, tingkat, validasi reliabilitasnya juga sama.
Nah, kemudian skala yang ketiga adalah, skala form 3A, skala 3, form A dan form B untuk usia 15 tahun. Paling umum dan banyak digunakan saat ini terutama untuk penggunaan, rekrutmen ya, assessment dari klien itu biasanya, kita gunakan. Ini adalah contoh dari CV bentuk, 3 ya, ini bukunya, ini isinya dan sebagainya. Ya, ini adalah bentuknya dan ini adalah lembar jawabannya. Nah, ini lembar jawabannya sendiri sudah saya upload di Google Classroom untuk kemudian bisa di-print dan nanti bisa kita gunakan. Nah, kemudian, ini adalah buku, petunjuk penggunaannya. Jadi, ini buku petunjuk penggunaannya, di mana di sini semua, kita bisa nanti melihat isinya seperti apa, cara cara pengambilannya dan sebagainya semua sebenarnya ada di buku petunjuk. Nah. Nah, administrasinya, nah terdapat, 1 buku soal tadi ya sudah, mungkin saya kasih lihat lagi. Nah, ini adalah, terdapat 1 buku soal ya, ini buku soalnya, buku soal CV. Nah, di sini tulisannya memang, terbatas penggunaan oleh psikolog ya, kita, dari Lembaga Pengukuran LPSP 3 Universitas Indonesia. Kemudian, disediakan 1 lembar jawaban untuk menjawab, ini lembar jawabannya ya. Nah, ini lembar jawabannya, kemudian ada 4 subtes, 1, 2, 3, 4, dan kita bisa menggunakan pensil ataupun ballpoint. Nah, setiap subtes memiliki waktunya masing-masing. Kita akan lihat ke dalam setiap subtesnya ya. Nah, ini untuk subtes CVIT skala 1 mungkin tidak akan kita bahas mendalam karena kita jarang menggunakan atau tidak digunakan, biasanya tidak digunakan untuk CVIT skala 1. Nah, CVIT skala 2 yang merah muda ini ya, yang pink tadi yang saya sampaikan, mungkin bisa saya sambil perlihatkan ya. Nah, ini adalah CVIT skala 2 ya. Nah, ini tes-tesnya ya. Kita bisa lihat di sini tes-tesnya terdiri dari 4 subtes ya. Tes 1 ini adalah subtes yang keempat. Nah, ini subtes keempat. Jadi tes-tesnya ada 4 subtes ya. Ada 4 subtes. Yang pertama adalah series atau serial, waktu pengerjaan 3 menit terdiri dari 12 soal. Jadi peserta atau peserta tes ya, diminta untuk melanjutkan pola yang sudah ada dan memilih 1 dari pilihan 6 jawaban pola yang ada. Kemudian, subtes yang kedua adalah klasifikasi. Jadi kita mengklasifikasikan apa yang berbeda dari, satu alat tes, soal begitu. Waktu pengerjaannya adalah 4 menit, terdiri dari 14 soal. Memilih 2 dari Tugasnya ya, memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang berbeda dari ketiga lain. Jadi selalu memilih 2 dari dari 5 pilihan yang ada. Kemudian matriks atau matrices, waktu pengerjaannya adalah 3 menit, terdiri dari 12 soal. Tugasnya adalah memilih 1 dari 5 pilihan jawaban yang untuk melengkapi, gambar utama yang tersaji. Sementara yang terakhir adalah kondisi yang sama atau condition atau tipologi. Waktu pengerjaannya 2,5 menit, terdiri dari 8 soal. Memilih 1 dari 5, pilihan yang memiliki kondisi tekstur ataupun situasi yang sama seperti pada soal. Ini skala kedua, nanti akan saya perlihatkan, contoh. Nah, ini, kurang lebih sama, skala 2 dan skala 3 itu isinya sama. Ya, jadi ada serial, ada classification, ada matriks, dan ada tipologi. Nah, bagaimana masing-masing, jenis soal, kita akan masuk ke masing-masing jenis soal atau masing-masing contoh soal. Jadi yang bisa saya tampilkan di sini adalah contoh, soalnya. Untuk pengerjaannya nanti kita akan, gunakan waktu yang terpisah. Nah, ini contoh dari, contoh dari subtes 1. Nah, ini adalah contoh dari subtes 1 ya. Instruksinya adalah seperti ini. Di hadapan Anda terdapat 4 buah kotak ya. 3 kotak sudah, berisi gambar ya, dan kotak terakhir masih merupakan garis putus-putus.
tugas Anda adalah memilih satu pilihan dari pilihan jawaban A, B, C, D, atau F untuk mengisi ya, pilih mana yang paling tepat untuk mengisi kotak yang masih berupa garis putus-putus. Jawabannya adalah C, karena rantingnya semakin lama akan semakin turun. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, di hadapan Anda sudah terdapat 4 buah kotak, satu kotak masih terdiri dari garis putus-putus. Silakan untuk mengisi kotak yang terakhir dengan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah E, ya, karena semakin lama kotak hitamnya semakin besar. Itu subtes 1. Waktunya 3 menit, ya. Subtes 1 waktunya 3 menit, contoh soalnya seperti ini. Nah, subtes 2. Subtes 2 adalah klasifikasi yang tadi sudah disebutkan. Di sini terdapat 5 buah gambar, yaitu gambar A, B, C, D, dan E. 3 buah gambar memiliki karakteristik yang sama, ya. 3 buah gambar memiliki karakteristik yang sama. Dari A, B, C, D, E, 3 buah gambar memiliki karakteristik yang sama. Tugas Anda adalah memilih 2 dari kelima gambar tersebut yang berbeda dari ketiga yang lain. Jadi pilihlah 2 gambar yang berbeda dari ketiga gambar yang lain, ya. Untuk contoh yang pertama, jawabannya adalah C dan E. Kenapa C dan E? Jawabannya adalah B dan D. Kenapa B dan D? Karena A, C, dan E itu adalah segitiga. Sementara B dan D adalah segi 4. Karena itu jawabannya adalah B dan D. Ingat, jawabannya selalu ada 2. Nah, untuk soal yang kedua, ya, jawabannya adalah jelas. Jawabannya adalah C dan E. Kenapa C dan E? Karena yang lain isinya polos, sementara C dan E isinya ada titik-titiknya, begitu ya, ada arsirannya. Nah, itu adalah contohnya. Cukup jelas sampai di sini penjelasannya, ya. Tesnya terdiri dari 14 soal, tesnya terdiri dari 14 soal, waktunya 4 menit. Jadi subtes pertama 3 menit, subtes kedua adalah 4 menit, ya. Nah, kemudian subtes ketiga adalah matriks, ya. Jadi di sebelah kiri terdapat satu kotak besar, di dalamnya terdapat 4 buah kotak kecil. 3 buah kotak kecil sudah terisi dengan gambar dan tugas Anda adalah memilih satu dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, dan F yang paling tepat untuk bisa mengisi kotak yang masih berupa garis putus-putus. Untuk contoh yang pertama, jawabannya adalah B. Ya, yang paling cocok adalah B karena polanya semua adalah garisnya diagonal begitu ya, diagonal. Oke, untuk contoh yang kedua jawabannya adalah C, ya, karena yang pertama ayamnya nengok ke kiri, yang kedua ayamnya nengok ke kanan, yang ketiga ayamnya nengok ke kiri tapi ada arsirnya, maka jawaban yang paling tepat adalah C, nengoknya ke kanan dan ada arsirnya. Ini contoh dari matriks. Nah, kemudian yang terakhir adalah subtes 4. Subtes 4 ini cukup susah, begitu ya. Subtes 4 ini cukup susah, waktunya 2,5 menit, ya. Di hadapan Anda sudah terdapat satu buah kotak, ya. Terdapat satu buah kotak, kemudian di dalamnya terdapat ada satu buah titik, ya. Nah, dicari titiknya. Titiknya untuk contoh yang pertama adalah di dalam segi 4 dan di dalam lingkaran, ya. Jadi karakter dari titiknya adalah di dalam segi 4 dan di dalam lingkaran. Maka carilah dari pilihan jawaban A, B, C, D, atau E yang bisa diletakkan titik yang sama persis dengan karakteristik titik yang ada di depan, yaitu di dalam lingkaran dan di dalam segi 4. Maka jawabannya adalah C.
Betul ya, di sini bisa diletakkan di bagian C. Nah, contoh yang kedua ya, titiknya berada di dalam segitiga tetapi di luar persegi panjang ya. Jadi titiknya berada di dalam segitiga tetapi di luar persegi panjang. Maka, jawaban yang paling tepat yang bisa diletakkan titik dengan karakteristik yang sama yaitu di dalam segitiga ya di dalam segitiga tetapi di dalam segitiga tetapi di luar, persegi panjang adalah ya D, betul ya. Jadi di D itu bisa kita letakkan titik ya, di luar segitiga tetapi di dalam segitiga tetapi di luar segi empat. Oke, untuk contoh yang terakhir, titiknya ada di dalam segitiga dan di atas kurva ya, di atas kurva atau lengkung, di atas garis lengkung. Di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Maka dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, yang paling tepat untuk bisa diberikan titik di dalam segitiga dan di atas garis lengkung adalah pilihan jawaban B, betul ya. Di situ bisa diletakkan, titik di dalam segitiga dan di atas lengkung. Nah, soal untuk subtes keempat ada 10 ya. Waktunya adalah 2,5 menit. Jadi, total tadi, subtes 1 adalah mana tadi? Subtes 1 itu 3 menit, subtes 2 4 menit, subtes 3 3 menit, dan subtes 4 2,5 menit, total adalah 12,5 menit ya. Jadi untuk, tes, inteligensi ini cukup, cepat. Nah, scoring-nya juga tidak susah, scoring-nya adalah, diskor 1 untuk jawaban benar dan diskor 0 untuk jawaban salah atau tidak dijawab. Caranya adalah tinggal menjumlahkan skor benar pada tiap subtes yang disebut sebagai row score. Jadi pada setiap subtes, subtes 1 dihitung berapa jawaban benar, subtes 2 dihitung berapa jawaban benar, subtes 3 dihitung berapa jawaban yang benar, dan subtes 4 dihitung pada jawaban yang benar, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan 1, 2, subtes 1, subtes 2, subtes 3, dan subtes 4, maka itu menjadi row score. Nah, setelah row score ya, sama seperti, Wechsler kemarin, kalau kita bicara row score itu berarti, nilai yang kasar yang belum bisa kita konversikan atau belum bisa kita bandingkan dengan yang lain. Karena itu kita harus melihat kembali kepada buku, ini ya, kepada buku, manualnya. Di buku manual ini terdapat, skill score. Ini ya, ini adalah skill score ya, tabel pengubahan row score kepada, standar score atau skala deviasi IQ dari Culture Fair Intelligence Scale skala 3 form A, form B. Ya, pada usia, 13 sampai dengan usia dewasa. Nah, ini kita tinggal, konversikan saja seperti yang tadi, misalnya, kita mendapat skor 26 raw score-nya, maka inteligensinya kalau kita usianya 17 tahun, maka inteligensinya adalah 113. Contohnya seperti itu. Jadi kita tinggal lihat kepada buku, buku IQ ya, buku norma. Nah, ini yang disebut sebagai norma ya. Nah, interpretasi bisa berdasarkan skala deviasi IQ, dari Stanford Binet ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang Stanford Binet maupun persentil point. Ini kita coba lihat. Nah, ini kalau klasifikasi persentil ya, kalau kita tidak, bandingkan begitu, kita menggunakan klasifikasi persentil di dalam kelompok ya. Nah, ini adalah klasifikasi IQ menurut Kettle. Klasifikasi IQ Sheffield ini disusun berdasarkan klasifikasi IQ dari Stanford Binet, di mana, IQ 90 sampai 109 adalah IQ rata-rata. 110, 119 adalah, di atas rata-rata. 120 sampai 139 superior atau golongan 3 atau persentilnya ya. 140 sampai 169 very superior, dan 170 ke atas disebut sebagai genius. Sementara, yang ke bawah 80 sampai 89 adalah low average, di bawah rata-rata.
70 sampai 79 itu disebut, sorry, 68 sampai 83 disebut borderline mental, retardation atau keterbelakangan, mental ambang batas yang tadi sudah saya sebutkan, sebelumnya sudah saya sebutkan di tes MINE, ini kita sebut sebagai slow learner. Jadi, eee belum termasuk keterbelakangan mental, tetapi membutuhkan waktu yang lebih daripada anak-anak normal untuk bisa memahami, suatu permasalahan. 52 sampai 67 adalah mild mental retardation, 36 sampai 51 adalah moderate mental retardation, 20 sampai 35 severe mental retardation, dan di bawah 19 disebut sebagai profound mental retardation. Rasanya untuk yang bawah, agak sulit untuk bisa ditemui begitu ya, yang masih banyak atau yang agak mudah kita temui biasanya yang borderline mental retardation dan mild mental retardation. Tetapi memang klasifikasi atau, mengidentifikasi anak-anak dengan borderline mental retardation ini agak sulit karena biasanya, orang tuanya lebih melihat tuntutan. Biasanya kita lihat bahwa anak ini, susah belajar, kemudian nggak naik kelas beberapa kali begitu ya, tetap dituntut untuk berperilaku seperti orang normal karena memang pada dasarnya, tampilannya adalah normal padahal sebenarnya dia mengalami masalah, dalam kapasitas intelektual. Jadi ini adalah klasifikasi IQ dari Kettle begitu ya, ini bisa kita gunakan, dan banyak menjadi acuan bagi alat-alat tes yang lain. Nah, eee, kelebihannya adalah alat tes ini memang sederhana dalam pengerjaan ya, mudah, sederhana, hanya 4 subtes. Administrasinya mudah, scoring dan interpretasinya juga mudah, sehingga banyak digunakan dalam rangkaian psikotes singkat ya, misalnya rekrutmen, tes kecerdasan awal, asesmen awal. Apalagi kalau yang dites cukup banyak gitu ya, ratusan, ribuan, maka kita akan menggunakan CFIT, untuk kemudahan gitu ya, mudah, cepat, sederhana, dan kita bisa mendapat, hasilnya dengan cepat. Nah, dikritisi memang karena bias yang menguntungkan kelompok kulit putih dengan level kelas menengah. Jadi selalu ada, kritik mengenai, tes-tes ini biasanya hanya menguntungkan bagi anak-anak dengan, tingkat sosial ekonomi yang, baik begitu ya, dan juga untuk kulit putih. Padahal, sebenarnya tes ini bisa digunakan untuk berbagai macam, kebutuhan dan tes. Aspek yang diukur sangat umum. Nah, memang karena alat tesnya sederhana, maka aspek yang diukur juga sangat umum, sehingga, jarang digunakan sebagai alat tes dalam tujuan asesmen klinis yang lebih detil, karena hasil yang kurang detil dan tidak kompleks. Jadi, hasil tes ini hanya bisa menunjukkan bahwa, seseorang memiliki kemampuan kapasitas intelektual yang baik atau tidak, atau mudahnya kita bilang, "Ini anak kita mau sebut pinter nggak sih?" Nah, itu bisa klasifikasi atau kita kategori melalui CVIT ya. Tetapi untuk bisa melihat bagaimana kemampuan bahasanya, bagaimana kemampuan dia mengolah angka, bagaimana kemampuan dia, menggunakan, pengetahuan yang dia miliki itu, agak terbatas ya. Jadi memang kita tidak bisa menggunakan, alat tes ini kalau kita ingin mengetahui hal-hal yang ingin diukur tadi, begitu. Kita harus menggunakan alat tes yang lain. Tetapi jika tujuannya hanya ingin membedakan antara yang, bisa mengikuti pelajaran atau tidak, antara, yang memiliki kapasitas intelektual yang cukup atau tidak, kita bisa menggunakannya, dengan cepat. Itu adalah kelebihan dan keterbatasan dari CVIT ya. Kalau tidak, biasanya kalau saya dalam dalam, rekrutmen saya menggunakan, CVIT untuk, G-factor, dan kita tambahkan misalnya verbal comprehension dari tes, TKD 1 untuk sebagai, penunjang. Itu juga bisa kita match, itu sangat tergantung oleh, psikolognya. Nah, ini adalah referensinya yang bisa kita baca, bukunya Kettle memang, petunjuk penggunaannya bisa kita baca. Saya rasa itu, materi dari, tes Culture Fair Intelligence Test, semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dengan baik. Kita akan cobakan tes ini secara, klasikal, pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.